Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa lagi dalam pemahaman Alkitab GKI Taman Cibunut Bandung. Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023. Bersama saya Pendeta Samuel Adi Perdana. Tema PA kita hari ini menjadi harta kesayangan Tuhan. Dari Keluaran 19 ayat 2-8 kita akan merenungkan tema tersebut. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat dan bahagia. Jangan lupa bahagia. Tuhan memberikan kekuatan kita, yaitu bahagia, sehingga dalam kondisi apapun kita bahagia. Pasti akan berbeda kehidupan kita. Mari kita menyanyi dari sebuah pujian sekolah minggu dengan gerakan, nanti ada contohnya. Judulnya lagu itu Sayang Disayang Tuhan. Nah, gerakannya harus luas dan ceria. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di tengah sore yang sejuk ini kami boleh bersama-sama memahami Alkitab kembali. Pimpinlah kami dalam terang pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu, dan firman-Mu dapat diam dalam hati, pikiran, seluruh kehidupan kami, dan menerangi jalan kami, menjadi harta kesayangan Tuhan. Biarlah kami dapat merasakannya dan dapat memaknainya. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Mari kita membaca Keluaran pasal 19 ayat 2-8. Keluaran pasal 19 ayat 2-8. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritahukan kepada orang Israel,
Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh, ada informasi-informasi yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah Keluaran 19 ayat 2-8 ini mencatat bahwa orang Israel sudah tiba di Sinai, di depan Gunung Sinai. Dalam tradisi Yahudi, salah satunya meyakini bahwa Gunung Sinai adalah simbol diikatnya perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Ya, kenapa dikatakan salah satunya? Karena ada sumber lain atau tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa perjanjian Allah hanya dilakukan dengan bapa orang percaya saja, yaitu Abraham. Kita bisa melihat sumber itu yang mengatakan bahwa perjanjian Allah dibuat dalam atau bersama Abraham dalam kitab Kejadian 17 ayat 13. Begini, orang yang lahir dari rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Mu, dalam kata-kata tadi, dagingmu lah, ya, perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Yang dimaksud adalah Abraham. Jadi dagingmu, yang dimaksud adalah Abraham. Namun sekalipun ada dua sumber tradisi yang berbeda, di sini mau menekankan hal yang sama, bahwa Allah telah membuat perjanjian bersama umat Israel yang dipilihnya. Jadi informasi lain juga mengatakan lokasi Gunung Sinai yang tepat saat perjanjian itu dibuat juga tidak diketahui. Nah, dalam tradisi Yahudi, Gunung Sinai itu selalu hanya dikenal akrab dengan Gunung Musa gitu, ada begitu saja, atau Jebel Musa. Nah, ketinggian gunung itu sekitar 7.647 kaki. Ya, kira-kira 2 km kurang lebih begitu ya. Dan saat ini di kaki Gunung Sinai itu terdapat sebuah biara Santa Katarina dari Gereja Ortodoks. Saya sendiri belum pernah ke sana, tetapi melihat-lihat informasi ataupun dari literasi, di sana ada biara Katarina dari Gereja Ortodoks. Nah, itu informasi yang perlu kita ketahui. Kita bisa membayangkan suasananya, kita bisa merasakan atau mengetahui dari mana asal mula perjanjian itu. Ya, tentu tadi dari Bapak Abraham yang dilanjutkan pada umat, sekalipun ada dua sumber yang berbeda disampaikan di Sinai, sekalipun juga ada tradisi yang mengatakan disampaikan hanya kepada Abraham. Nah, sekarang kita akan melihat apa yang terjadi di Gunung Sinai itu. Mari kita lihat ayat 3-8. Seruan Tuhan kepada Musa, dikatakan, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Di ayat yang ketiga, mau menunjukkan bahwa Tuhan membuka percakapan terkait dengan bagaimana tiap-tiap pihak dalam perjanjian itu menghidupi perjanjian itu, baik Tuhan maupun umat Israel. Kata-kata yang disebut seruan tadi merupakan ajakan yang penuh keramahan. Artinya tidak dalam hierarki
relasi hierarki tuan dan hamba, melainkan relasi sahabat yang mau melakukan perjalanan bersama-sama. Melalui seruannya kepada Musa, Tuhan mau mendorong atau mengajak umat Israel dapat memiliki sikap yang tepat sebagai orang yang punya perjanjian dengan Allah atau pihak yang memiliki perjanjian, supaya sikap yang tepat itu menjadi pedoman hidup yang baru bagi umat di tengah relasi perjanjiannya dengan Allah. Nah, bagaimana ajakan atau dorongan itu disampaikan dan diharapkan terwujud dalam hidup umat oleh Tuhan sendiri? Yang pertama, Tuhan mengajak umat untuk melihat pengalaman keluar dari Mesir, di mana Tuhan menghancurkan tentara Mesir. Hal ini diungkapkan dalam ayat yang keempat demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Tujuan melihat apa yang sudah dilakukan Tuhan, membebaskan umat Israel ini, bukan untuk mengungkit-ungkit perbuatan baik Tuhan dengan tujuan supaya umat berbalas budi atau mau patuh, ya, atau ya layaklah dituntut patuh karena Tuhan telah melakukan perbuatan baik menghancurkan tentara Mesir. Bukan seperti itu. Melainkan tujuannya umat Israel diajak untuk menyadari bahwa mereka memiliki jalinan hubungan dengan Tuhan yang sudah dekat. Jadi bagi Tuhan, Israel itu bukan siapa-siapanya lagi. Israel juga melihat Tuhan, Tuhan bukan siapa-siapanya lagi. Jadi relasi yang dekat. Jadi mengingatkan perbuatan Tuhan saat menghancurkan Mesir, Israel dibebaskan dari Mesir, itu mau mengajak umat bahwa mereka, antara Tuhan dengan umat, telah terjadi relasi. Dan relasi itu dekat. Ya, seperti saya misalnya bertemu dengan seorang 2-3 hari, kami sudah akrab, kemudian saya melakukan kebaikan, lalu orang itu bilang, waduh ngerepotin nih, waduh kamu pasti susah. Lalu saya berkata, gak usah ngomong seperti itu, kamu itu bukan siapa-siapa, ya, artinya bukan orang asing, bukan orang yang saya tidak kenal, kamu itu saudaraku, seperti itu ya. Relasi kita sudah baik, dekat, dan seterusnya gitu. Itu yang dimaksudkan Tuhan ketika mengajak umat melihat pengalaman keluar dari Mesir, di mana Tuhan menghancurkan tentara Mesir. Itu yang pertama. Jadi Tuhan dalam ajakan ini membuat umat menyadari bahwa umat sudah memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Lalu yang kedua, sikap yang tepat. Kita dapat melihatnya di ayat yang kelima. Saya bacakan di ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Nah, saudara-saudara, kemudian di sana dikatakan, kalau kita boleh garis bawahi, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Hal ini mau menunjukkan bahwa perintah-perintah Tuhan itu perlu didengar dan dilakukan dengan sikap hati yang bersedia. Bukan sikap hati yang terpaksa, bukan sikap hati yang merasa dituntut oleh Tuhan, bukan sikap hati yang takut, ya, seperti kayak orang takut dimarahin gitu ya, seperti anak takut dimarahin lalu mengikuti peraturan-peraturan seperti itu. Bukan. Dikatakan jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku. Jadi semacam kayak saran, ya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, berpegang pada perjanjian-Ku, jika kamu sungguh-sungguh. Jadi Tuhan lebih berharap kita memiliki hati yang bersedia melakukan firman sebagai cara hidup yang baru. Orang yang memiliki relasi dengan Tuhan dan ada
perjanjiannya. Nah, dalam tradisi Israel juga hal ini tumbuh, saudara, bahwa Yahweh diyakini tidak pernah berlaku seperti seorang dalang yang sesuka hati mengatur perilaku manusia atau umatnya. Jadi umat diberi kehendak bebas untuk bersikap terhadap ajakan Tuhan ini. Jadi ada ruang bagi umat untuk memiliki kehendak bebas. Nah, di tengah kehendak bebasnya itu Tuhan mengajak, ayolah gitu ya, turuti firman-Ku. Itu sebagai cara barumu hidup dalam perjanjian dengan Aku, gitu kira-kira. Lalu yang ketiga, saudara, harapan untuk umat Israel ada di ayat kelima dan ayat yang keenam dengan istilah-istilah kamu harta kesayanganku. Kemudian kerajaan imam dan bangsa yang kudus di ayat yang keenam. Nah, dalam bahasa Ibrani, harta kesayangan ini adalah segula, yang berarti milik pribadi. Bangsa Israel adalah milik Allah yang dikuduskan, milik pribadi Allah, dipilih oleh Allah. Sedangkan kerajaan imam dan bangsa yang kudus menjadi suatu kerajaan yang warganya adalah imam-imam semuanya. Masing-masing mempunyai hak untuk mendekat kepada Allah. Jadi diumpamakan bangsa Israel ini imam, ya bangsa ya, bukan perorangan, yang punya jalur ya, atau yang punya cara mendekati Tuhan yang dipersilahkan oleh Tuhan. Jadi kita bisa memuja, bisa berbakti, mendekat kepada Tuhan. Ungkapan ini, harta kesayanganku, kerajaan imam dan bangsa yang kudus, mau menunjukkan bahwa tidak ada jarak relasinya antara umat dan Allah. Jadi saudara, dengan tiga hal tadi, melihat pengalaman hidup Tuhan dan umat Tuhan yang membebaskan umat dari Mesir, kemudian hati yang bersedia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, serta hidup merasakan seperti harta kesayangan Tuhan, ya, orang yang dipilih, orang yang punya akses mendekat kepada Tuhan tanpa halangan. Kita atau umat diharapkan dapat menjalani kehidupan atau menghidupi perjanjian relasinya dengan Allah. Jika umat menjalani hidupnya dengan tiga hal tadi, maka dipastikan umat akan mengalami hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Yang lebih tepatnya, umat jadi setiap hari menyadari bahwa ada sosok yang akrab dalam hidupnya, yaitu sosok Allah. Kemudian dalam hal keakraban ini, saudara, saat kita melakukan dan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, kita diyakinkan setiap saat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan harta kesayangannya ini atau miliknya ini. Jadi setiap saat kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi selain Allah dengan perjanjian ini, dengan tiga hal tadi, mengingatkan apa yang telah dilakukannya kepada kita dalam hidup sekarang, hal-hal yang baik tentunya. Kemudian juga mengingatkan kita bahwa kita diminta untuk terbuka hatinya untuk menerima ya firman Tuhan dan melakukannya. Kita merasa bahwa diri kita ini harta kesayangan Allah, maka bukan hanya kita dituntun kepada sebuah tempat, tetapi kita sejatinya sedang dituntun untuk selalu merasa dekat, akrab dengan Allah. Jadi tujuan akrab dengan Allah ini menjadi tujuan dari harta kesayangan Tuhan diri kita ini, di tengah perjanjian yang Allah buat dengan umatnya. Dikatakan, sekali lagi saya bacakan, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Kitab Keluaran 19 ayat 2-8 ini dengan tema menjadi harta kesayangan Tuhan, mendorong kita semakin akrab
dengan Tuhan. Bukan sekedar supaya kita tetap ada di jalur menuju sorga, tetapi selain tempat di sorga ya, sebuah tempat, tetapi kita juga diajak untuk akrab dengan Allah itu, yaitu merasakan suasana kerajaan sorga itu hari ini. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, saya ingat waktu istri saya mendampingi saya saat terapi kanker nasofaring di Belanda. Nah, saya saat terapi itu dengan kesakitan, saya bertanya-tanya tiap kali, apakah terapi ini memulihkan saya nantinya. Kemudian saya mengadu, mulut saya kering, nanti ada lagi perut mual, nanti ada lagi tenggorokan itu sakit sekali untuk menelan. Kemudian keluhan lagi, badan kok dingin sekali, makan gak bisa, segala sesuatu ya saya keluhkan kepada istri saya. Lalu nasihat istri saya itu cuma satu dan bikin jengkel pada waktu itu ya. Pada waktu itu dia cuma berkata, "Papa sekarang harus mengimani apa yang Papa khotbahkan." Ya cuma gitu doang ngomongnya. Papa harus mengimani apa yang Papa khotbahkan. Apa yang saya khotbahkan? Saya akan berkhotbah supaya umat berpegang teguh pada tangan Tuhan, percaya pada rencana Tuhan yang penuh damai sejahtera, Tuhan yang menolong. Jangan mengeluh terus tetapi bersyukur. Nah, dan lain sebagainya. Nah, istri saya mengatakan, imani yang Papa khotbahkan. Ya, kitab Keluaran mengajak kita, jikalau kamu mendengar dan melakukan firman-Ku, imani, kamu akan semakin akrab dengan Aku. Kamu akan semakin merasa bahwa engkau adalah harta kesayangan Tuhan, milik Tuhan. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita sendirian. Tuhan setia pada janjinya. Sekalipun kadang kita tidak setia pada perjanjian kita dengan Tuhan. Dan Tuhan memberi kita keluasan hati untuk mendengar dan mengikuti firman-Nya dengan kesediaan tanpa terpaksa. Itu harapan Tuhan. Dan saat itu terjadi, saudara, kita bisa merasakan setiap saat keakraban dengan Tuhan itu menjadi harta kesayangan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau mengingatkan kami melalui pemahaman Alkitab hari ini bahwa Engkau dekat sekali dengan kami, akrab. Kami semua adalah harta kesayangan Tuhan. Mampukan kami untuk bersedia mendengar dan melakukan firman-Mu setiap saat, Tuhan. Apapun yang terjadi pada diri kami mampu mengimani firman-Mu yang mengatakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa rancangan-Mu penuh damai sejahtera, bahwa jangan takut, Engkau selalu bersama kami, dan seterusnya. Memegang tangan kami, menguatkan kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk merasakan kedekatan dengan Tuhan dan akrab setiap saat dengan Tuhan. Mampukan saudara kami yang penuh pergumulan hari ini, dalam sakit ataupun mencari jalan keluar dalam kehidupan mereka atau persoalan rumah tangga. Tolonglah mereka, dampingilah mereka, biar merasakan Tuhan yang dekat dan akrab. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami di tengah keluarga, di tengah kehidupan persekutuan gereja, dan di tengah masyarakat. Biarlah kami semua juga warga gereja secara pribadi dan bersama-sama mampu memberikan sebuah inspirasi dalam kehidupan untuk membangun kehidupan yang didorong oleh kehendak Tuhan, untuk saling mengasihi, mengampuni, dan saling berbagi kehidupan, saling menolong satu dengan yang lain, sehingga yang susah, sehingga yang membutuhkan pertolongan dapat merasakan sukacita dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, tolonglah mereka memimpin bangsa ini, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia. Biarlah mereka juga dikuatkan hati dan pikirannya untuk tidak mementingkan diri mereka sendiri. Inilah doa kami, Tuhan, kami panjatkan dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi saudara dalam pemahaman Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selalu. Amin.